Regina Denisa Nasution dari kelas SI 4C membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi atau APSI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus informasi, di mana di siklus informasi ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu data atau input, seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Yang pertama, data atau input. Ini langkah yang siklus yang pertama. Data atau input, yaitu bentuk informasi yang belum memiliki fungsi dan perlu diolah. Lalu masuk ke tahapan yang kedua, yaitu proses atau model. Ini proses atau model, yaitu data yang telah diinput melalui dan menggunakan model tertentu. Yang ketiga, data dasar. Jadi, data yang telah diinput itu masuk ke data dasar, lalu diolah di data dasar, lalu dikeluarkan menjadi output. Tahapan yang keempat. Output merupakan data yang telah diproses dengan model tertentu dan akan menghasilkan informasi yang berguna. Lalu, penerima. Siklus yang kelima, yaitu penerima. Penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini, penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Yang keenam, siklus yang keenam yaitu keputusan atau tindakan, yaitu penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat keputusan dan melakukan suatu tindakan. Langkah selanjutnya yaitu hasil atau tindakan. Nah, hasil atau tindakan ini dia hasil atau tindakan. Penerima yang sudah membuat keputusan dan melakukan suatu tindakan maka akan membuat data lagi. Lalu data ditangkap. Siklus yang ke-8. Data ditangkap yaitu data-data baru tersebut dikumpulkan sebagai input dan selanjutnya diproses kembali melalui suatu model. Ini langkah input. Jadi semua siklus ini dari langkah pertama masuk ke langkah kedua, proses atau model, data dasar, langkah yang ketiga, lalu di data dasar ini diolah lagi, lalu dikeluarkan menjadi output, lalu diterima informasi tersebut oleh si penerima, lalu diambil sebuah keputusan atau tindakan, lalu hasil tindakan ini akan dimasukkan lagi ke dalam sebuah data atau data ditangkap. Lalu saya akan memberikan contoh siklus informasi di sebuah rumah sakit misalnya. Yang pertama, misalnya ini data siklus informasi di sebuah rumah sakit. Yang pertama, data atau inputan dari pasien diinputkan seperti nama, alamat, dan jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Lalu masuk ke proses yang kedua, yaitu proses atau model, di mana data pasien diolah menggunakan metode tertentu berupa nilai atau grafik mengenai penyakit pasien. Lalu proses data tersebut disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses. Lalu tahapan selanjutnya yaitu penerima. Informasi tersebut diberikan kepada pasien dan juga keluarga dalam bentuk dokumentasi. Jadi data yang telah diolah tadi yang sudah diproses dikeluarkan menjadi output atau informasi, lalu diberikan kepada si penerima, lalu diambillah keputusan atau tindakan, di mana pihak rumah sakit dan dokter menyampaikan keputusan kepada pasien apa selanjutnya yang akan dilakukan, misalnya operasi. Lalu hasil atau tindakan. Hasil atau tindakan berupa informasi, apakah operasi yang dijalankan pasien itu berhasil atau tidak. Itu dia di tahapan hasil atau tindakan. Itu contohnya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu data ditangkap. Data baru mengenai, data ditangkap. Data mengenai
pasien, dan penyakitnya dikumpulkan sebagai data yang akan dikumpulkan kembali. Jadi data yang sudah ditangkap tersebut diinputkan kembali, yang selanjutnya akan diproses melalui metode-metode. Nah, seperti itulah contoh dari siklus informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi. Yang pertama ada tahapan input. Ini gambarnya. Tahapan input, yaitu data masuk ke sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumen dasar. Yang kedua adalah model. Model yaitu terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan metode matematika yang akan memanipulasi data dan data yang tersimpan di basis data untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu output, yaitu data yang sudah diolah menghasilkan informasi yang berkualitas dan didokumentasi yang berguna untuk tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Lalu masuk ke sistem yang teknologi, komponen yang teknologi, yaitu untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian secara keseluruhan. Jadi semua data akan diinputkan lalu dikirimkan ke sebuah media komputer gitu. Kendali. Database dulu. Database yaitu kumpulan data yang saling terhubung dengan yang lainnya yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Lalu kendali. Kendali dipakai agar sistem informasi dapat berjalan baik sesuai dengan yang diinginkan. Maka pengendalian perlu dirancang dan diterapkan agar hal-hal yang merusak sistem dapat dicegah atau jika terjadi kesalahan dapat diatasi. Itu ada di komponen sistem informasi di bagian kendali. Lalu pemakai. Kenapa di sini semua siklus berhubungan dengan pemakai? Karena yang dimaksudkan pemakai yaitu semua orang seperti operator komputer, programmer, staff, manajer. Semua itu dapat menggunakan sistem yang kita buat. Jadi sistem yang dirancang atau yang dibuat itu tidak sia-sia. Sistemnya itu berguna untuk banyak orang. Lanjut saya akan menjelaskan tentang block system, contoh block system. Misalnya di kampus STMik Royal. Dalam blok sistem ini saya berikan contoh penerimaan mahasiswa baru. Jadi di bagian input, data atau calon mahasiswa datanya itu diinputkan ke sistem STMik Royal. Data yang biasa kita sebut dengan data mentah itu belum memiliki makna. Jadi data mentah dari calon mahasiswa itu tadi diinputkan berupa nama, alamat, asal sekolah, dan lain sebagainya. Lalu model. Data yang telah dimasukkan ke sistem akan diolah melalui tahapan-tahapan yang nantinya menghasilkan output. Lalu output, yang ini blok sistem bagian output. Data mahasiswa yang sudah melalui tahapan tadi akan menghasilkan informasi berupa NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kelas mahasiswa, dan lain sebagainya. Lalu teknologi. Ini teknologi. Komputer akan menerima data mahasiswa tersebut dan mengakses data calon mahasiswa secara keseluruhan.
Jadi tidak hanya pada satu langkah aja. Jadi secara keseluruhan data itu langsung masuk ke sistem dan akan diolah. Lalu masuk ke database. Database yaitu kumpulan seluruh data mahasiswa tadi disimpan di sebuah perangkat komputer atau yang biasa kita sebut dengan arsip. Lalu kendali. Programmer atau staf di kampus tersebut bisa memakai data mahasiswa tersebut, sehingga jika data tersebut hilang atau rusak, bagian staf itu tahu untuk memperbaikinya. Gitu. Lalu pemakai. Contohnya pemakai di sini termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan bagian prodi juga. Jadi mereka bisa menggunakan data mahasiswa ini untuk keperluan kampus. Jadi data yang sudah dibuat ini sudah berguna. Gitu. Lanjut yang ketiga, saya akan melanjutkan. Yang ketiga ini tentang pendekatan sepotong versus pendekatan sistem. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pendekatan sepotong. Nah, pendekatan sepotong yaitu pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja, jadi tidak secara keseluruhan. Pada pendekatan ini, kegiatan atau aplikasi yang dipilih dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran keseluruhan organisasi. Pendekatan ini hanya memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Jadi hanya berfokus pada satu kasus. Contoh pendekatan ini yaitu misalnya mahasiswa melihat KHS nilai setelah ujian, melihat KHS di siswa esteemik loyal. Nah, sebelum melihat nilai, mahasiswa tersebut harus memberikan penilaian terhadap dosen dan kampus. Jadi mereka harus mengisi angket penilaian dulu. Jadi sasarannya lebih ke fokus kepada angket penilaian dosen. Padahal awalnya si mahasiswa tersebut ingin melihat nilai mereka, tapi harus mengisi angket penilaian terlebih dahulu. Lalu pendekatan sistem, yaitu pendekatan pengembangan sistem yang memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Pendekatan sistem ini juga menekankan pada pencapaian sasaran keseluruhan dari organisasi. Jadi tidak hanya menekankan pada satu informasi saja, secara keseluruhan dia diperhatikan oleh pendekatan sistem ini. Jadi contoh dari pendekatan sistem, misalnya suatu perusahaan yang telah berjalan selama 20 tahun dan dalam 10 tahun terakhir perusahaan menggunakan sistem komputer yang lama, dan di sini perusahaan tersebut ingin memajukan dan memodernisasikan sistem komputerisasinya. Nah, saat ini komputer yang dipakai oleh perusahaan tersebut menggunakan Windows XP. Nah, sedangkan kepala perusahaan ini ingin menggunakan Windows yang baru, Windows 7 misalnya. Tetapi di sini bagian analisis komputer harus mempertimbangkan beberapa hal. Maka dia harus berbicara dengan seluruh pihak perusahaan. Maka solusinya, pihak pengembangan sistem harus berbicara dengan kepala perusahaan, dengan stafnya untuk membicarakan hal-hal apa saja yang dapat diganti, hal-hal apa saja yang harus diganti atau tidak, sehingga tujuan untuk memodernisasikan sistem komputer di perusahaan tersebut jelas, jadi tidak asal-asalan. Jadi semuanya harus diperhatikan kalau di pendekatan sistem ini, tidak berfokus pada satu titik. Ya, kesimpulannya, pendekatan sepotong hanya fokus pada satu kasus saja. Lalu, pendekatan sistem, keseluruhan sistemnya diperhatikan agar dapat mencapai suatu sasaran atau tujuan. Nah, begitulah penjelasan dari saya, Sopina,
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.